Halo sahabat Dianrana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 18 Desember tahun 2025, saya Dianrana hadir kembali ya dari ibu kota Nusantara, ibu kota kebanggaan kita semua. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita pantun dulu ya kan. Ke pasar pagi membeli ketela, tak lupa singgah minum jamu. Ada yang benci hanya dari cerita. Mereka cuma mendengar IKN itu kota hantu. Bener nggak? Oke teman-teman semua, kali ini saya ngajak teman-teman ke arah lokasi pembangunan kawasan ini ya, SMA Taruna Nusantara. Yang semakin hari ya semakin terlihat ya bangunan-bangunan mulai terbentuk di sini. Bahkan sudah ada yang sampai ke lantai 4 loh ya bangunan di sini. Nah, di depan kita ini lokasi proyek ya pembangunan SMA Taruna Nusantara yang tidak jauh dari kawasan Istana Negara. Sekitar 10 menit sampai ke sini ya kalau semua nanti jalannya sudah selesai dibangun, karena sekarang juga sedang dibangun jalan akses dari arah Istana Garuda sampai ke kawasan ini. Di kawasan ini juga sudah berbagai bangunan atau lokasi-lokasi yang sudah ditata juga ya. Nanti kita akan lihat di sekitar sini tuh sudah ada persemaian, rumah sakit, rusun, training center, bangunan-bangunan lain nanti kita akan coba lihat seperti biasa. Kita akan coba putarin dulu di kawasan ini ya, di kawasan SMA Taruna Nusantara gitu teman-teman. Dan ada informasi menarik lainnya teman-teman semua ya dari IKN, yaitu ini ya, ada korporasi dari Belgia itu sudah mulai bidik IKN loh ya. Mereka itu membidik kawasan diplomatik yang mereka prioritaskan di IKN. Karena kan juga di IKN ini kalau semua nanti udah pindah, ya mereka juga harus pindah ke sini kan, kayak dubes-dubesnya ya enggak. Nah itu sudah ya dari korporasi Belgia itu sudah membidik IKN untuk mereka itu menginvestasikan di sini. Wah, kayaknya ya di tahun 2026 ini makin ya IKN ini ya, makin bikin mereka gitu kan. Bikin mereka aduh pengen mangkrak kok malah maju terus. Gimana sih ini IKN? Doa kita kok nggak terkabul? Ya nggak bakal terkabul dong ya kan. Soalnya doa orang-orang yang mendukung lebih banyak kayaknya ya, 56% kan. Gimana teman-teman? Kalian mendukung atau tidak nih? Kalau saya sih 100% mendukung pembangunan IKN ya. Semoga ya terus maju, terus berkembang menjadi kota ya masa depan Indonesia, apalagi ya menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Setuju nggak nih? Komen ya. Dan ini dia teman-teman semua, kawasan ya SMA Taruna Nusantara, terlihat berbagai aktivitas para pekerja seperti biasa ya, membuat kita yang melihatnya itu semangat. Semoga teman-teman pekerja di sana itu juga sama semangatnya seperti kita. Dan terus ya teman-teman semua para pekerja jangan lupa menggunakan APD yang lengkap. Itu harapan kita buat teman-teman pekerja di sana ya, dan tetap ya jaga kesehatan. Oke, ini dia teman-teman semua bangunan ya SMA Taruna Nusantara yang kalau kita lihat beberapa bangunan ini udah sampai ke lantai 4 nih. Ini yang di sebelah kiri kita itu sudah sampai ke lantai 4, bahkan mau sampai ke ini ya, ke bagian atapnya. Di bagian tengah itu ada beberapa bangunan yang sudah dipasang rangka atap, ya kan? Dan sebelah kanan kita ini kan ada lokasi-lokasi yang mau dibangun lagi ya. Serta ini ada akses jalan yang sudah mulai terbentuk ya, akses jalan di kawasan sekolahnya ya. Nah ini dia, gimana teman-teman semua yang kemarin bertanya-tanya nih, gimana bang kabar SMA Taruna Nusantara? Nah ini dia kabar terbaru dari SMA Taruna Nusantara teman-teman. Nah ini kan kalau dari sini itu ke arah bandara, kemarin pada nanya bang itu gimana sih kalau dari arah bandara? Dari arah bandara teman-teman semua nanti kalian tuh bisa dari sub BP1C itu belok ke kiri ya, jangan lurus. Kalau lurus kalian memang lebih cepat sampai ke kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Tapi kalau semua ke kiri kalian bisa tuh ya melalui beberapa kawasan yang menarik ya. Salah satunya ini ya, SMA Taruna Nusantara, Training Center PSSI, Universitas Gunadarma, rumah sakit, pusat olahraga ya sudah ada di sini, juga ada pusat pendidikan, pusat perbankan ya kan. Nah, pokoknya berbagai pusat ada di sini. Terus juga jalannya menarik ya, karena beberapa kawasan kalian itu bisa melintasi bundaran-bundaran yang kemungkinan ya nanti itu akan dibikin semacam taman-taman gitu kalau saya lihat, karena bundarannya itu tidak kecil, lumayan gede-gede. Nanti kita akan lihat ya. Ini coba saya akan ke arah
bundaran yang ada di Jalan Sumbu lagi kan, bundaran yang ada di jalan ini ya, akses dari arah Sumbu BP1C sampai ke kawasan Istana Negara. Jadi kalau dari arah sini ke arah Istana Negara itu tidak jauh ya teman-teman, masih sekitar 10 menitan karena ini masih kawasan KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi ini masih KIPP yang sub BP1C. Jadi kemarin pada nanya nih ya kan pada saat saya liput daerah sini, "Bang itu di mana sih? Itu dari IKN ke arah mana?" Nah, itu saya bingung kalau dari IKN ke arah mana, ya IKN itu ini juga IKN. Nah, jadi patokannya adalah ya udah dari arah Istana Negara itu ke arah kanan. Cuma memang saat ini ya untuk yang mungkin yang belum pernah berkeliling di kawasan ini akan kesulitan karena memang aksesnya belum belum untuk umum ya, masih dalam proses pengerjaan. Nah, kecuali mungkin orang-orang yang sudah sering keliling-keliling di kawasan hutan eukaliptus akan dengan mudah menemukan kawasan ini. Seperti ya teman-teman kita juga yang sudah sering ke sini, saya sering ke sini gitu. Jadi memang untuk saat ini untuk dari arah Istana Negara belum tembus, tapi kalau dari arah Jalan Nasional itu nampaknya sudah tembus seperti ini nih. Nih jalan ini kan tembusnya ke Jalan Nasional nih. Yang ini nih di bawah ini. Nah, kan ini bundarannya. Jadi nampaknya di sini tuh nanti akan menjadi simpang 4 ya setiap bundaran, ya kan? Nah, ini dia ya untuk lampu jalanan itu juga sudah terpasang ya di kawasan ini. Tuh lihat kanan dan kiri. Dan di bagian pejalan kakinya juga ya kalau kita lihat itu sudah mulai ditanamin beberapa tanaman ya. Baik itu di bagian pembatas jalan yang tengah ya, baik itu yang di bagian kiri, ya kan? Dan memang kemarin pada nanya, "Bang itu bagian kanan kirinya belum di ini ya, belum ditata." Memang belum karena kan masih proses kan nih kan. Ada yang sudah dilapisi dengan geomet, yang hijau-hijau itu geomet kan teman-teman ya. Nah ada juga yang sudah mulai ditanamin dengan rumput-rumput, ya tanaman-tanaman, ya bunga-bunga biasanya. Dan ada juga yang sudah mulai dipasangin ini ya, lampu jalanan tuh yang tadi sebelah sana. Ah, ini saya akan coba lanjut ke arah ya, ke arah mana ini teman-teman? Ya, ini ke arah Rusun MBR. Ya, ini jalanan ini pokoknya nantinya kemungkinan ini jalan ini akan panjang ya. Jalan panjang dari arah Istana Negara atau dari arah Gedung Kemenko ya, Kemenko 4 sampai ke sini ya. Itu entah nanti akan menjadi nama jalan apa. Sekarang kita nggak tahu, belum ada informasi. Kan masih di ini ya, masih di apa? Masih ditata ya nama-nama jalannya. Nah, gitu. Nah, cuma kalau saya lihat kemungkinan ya, ini kan jalan panjang seperti yang di Balikpapan tuh Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu ya, ini kan lebar ya kan. Lebarnya kan juga mencapai sekitar 40 meteran kan ini. Nah, kalau seumpama kayak di Kota Balikpapan itu Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu seperti ini. Ini kan melintasi beberapa ini ya, beberapa kawasan tuh. Ini kan ada pusat olahraga, terus ada training center di situ, ada ini ya rumah sakit Abdi Waluyo di depan sana, ya kan? Tuh, itu Abdi Waluyo. Nah, ini saya akan coba ke lokasi Rusun MBR, teman-teman. Ya, Rusun MBR juga sama, di sini sudah mulai dibangun, teman-teman ya. Dan ini ya bundaran lagi. Nah, kalau kita lihat memang rencananya di bundaran-bundaran ini ada simpang 4, ya kan? Di setiap bundaran itu ada simpang 4-nya. Dan banyak, teman-teman. Jadi kalian kalau lewatin jalanan ini akan menemukan banyak bundaran, ya kan? Dan ya kalau seumpama dulu ya, saya ingat waktu pas masih berupa hutan eukaliptus itu memang simpangan-simpangannya mirip-mirip. Nah, ini juga sama bundarannya mirip-mirip. Nah, cuma kan kalau sudah bundaran seperti ini kecil kemungkinan lah ya tersasar karena kan ada petunjuk jalannya ya kan. Kalau dulu saya waktu eukaliptus tersasar karena nggak ada petunjuk jalannya. Dari depan kita ini teman-teman semua, ini lokasi Rusun MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah yang informasinya ini untuk yang terdampak ya pembangunan IKN informasinya. Dan ini kalau kita lihat juga sama di kawasan ini masih ada kegiatan-kegiatan para pekerja alat berat juga. Nah, ini kan juga dekat dengan training center ya, training center, terdekat juga dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo dan di depannya jalanan ini udah mulai dicor juga ya tuh. Ya kan? Nah, gimana menurut kalian? Nah, ini saya lanjut ke arah training center. Nah, seperti biasa kalau di kawasan ini kita harus lihat berbagai kawasan-kawasan lainnya, bagaimana kondisi terbaru di kawasan ini. Di depan kita ini training center PSSI Nusantara. Yang kemarin pada nanya, "Bang, itu PSSI Nusantara bisa digunakan umum nggak sih?" Nah, setahu saya ya teman-teman, setahu saya itu bisa dengan mengajukan
permohonan kepada OIKN. Coba deh ya cari tahu info lebih lanjut di kantor otorita IKN ya. Informasi yang saya dapat sih bilangnya bisa gitu ya untuk digunakan oleh umum. Coba aja ya lebih lanjutnya coba ke otorita IKN untuk di training center ini. Dan ini ya kondisi terbaru training center PSSI Nusantara. Di sebelahnya kita lihat ya, ini jalanan yang di kawasan training center sudah dicor juga ya. Nih, ini jalanan ini udah dicor di kawasan training center PSSI yang dekat dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo, ya kan? Dan dari sini, tidak jauh dari sini ada pembangunan gedung ya, gedung pusat olahraga. Yang kalau kita lihat itu mirip dengan kura-kura ya atau kepiting lah ya, mirip lah ya. Tinggal ditaruh kepalanya gitu. Nih di depan kita. Nah, ini dia ya kondisi terbaru dari bangunan ya, bangunan pusat olahraga yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini tidak jauh dari kawasan training center PSSI tadi dan juga kawasan Rumah Sakit Mayapada. Ini kalau kita lihat ya embungnya sudah mulai terbentuk nantinya. Kayaknya di sini tuh akan dikelilingi oleh ini ya danau buatan seperti ini. Ya kan? Nih. Ini danau buatannya kalau saya lihat kemungkinan ya nanti akan ada jembatan gitu ya. Kemungkinan ya ada jembatannya. Mungkin teman-teman kalau lihat seperti ini ya, pikirannya tahu nggak apa? Pancing ya kan? Mancing. Kayaknya nanti kalau sudah ini ya, kalau sudah terbentuk gitu ya, sudah berjalan ya, sudah digunakan, sudah ditempati, ya kemungkinan ada aja yang mancing di situ kemungkinan ya kalau boleh. Kita kan nggak tahu sekarang apakah boleh itu. Tapi kalau menurut saya jangan deh ya. Biar ikan-ikannya tetap bisa dipandang gitu ya. Kita pandang tanpa harus mengambil. Karena kan kalau dipandang itu lama, awet, tapi kalau sudah diambil hilang, ya kan teman-teman? Dan ini dia pantauan kita di kawasan bangunan yang sedang dibangun di kawasan Sub BP1B, yaitu gedung pusat olahraga. Ini tidak jauh dari training center PSSI. Dan kemarin pada nanya, Bang, coba dong kalau ngeliput jangan cuma ke rumah sakit ini Mayapada, karena kalau di situ kan juga dekat Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, ya udah, kita akan coba ke area Rumah Sakit Abdi Waluyo dari kawasan ini. Kita akan lihat bagaimana kondisi terbarunya ya. Karena di sana kan juga dekat sekali sama jalan utama yang dari arah Istana Negara sampai ke ini ya, SMA Taruna Nusantara. Nah, ini dia kembali kita lihat lagi di sekitar ini ya, Training Center PSSI ya. Ini 3 lapangan sudah terlihat. Dan informasinya kan juga akan ada itu rencananya 8 ya, 8 lapangan sepak bola seperti ini. Kita doakan aja lancar ya. Sementara yang sudah terbangun ada 3 lapangan kalau kita lihat. Dan di depan sana sudah terlihat ya, itu adalah Rumah Sakit Abdi Waluyo yang tadi ditanya-tanya. Ini di sekitar kawasannya juga sudah mulai dibuka ya untuk nggak tahu ini apa untuk apa di sini ya di depan kita ini. Cuman kalau kita lihat ada beberapa kawasan yang sudah mulai mau dibangun lagi ya, tinggal tunggu ada informasi papan informasi. Biasanya kalau sudah ada papan informasi baru saya bisa tahu oh ini untuk ini gitu. Karena ada beberapa kawasan yang dibuka itu belum ada papan informasinya. Jadi saya belum bisa informasikan itu mau bangun apa. Dan ini dia ya teman-teman semua untuk Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Ini kondisi terbaru Rumah Sakit Abdi Waluyo di Ibu Kota Nusantara. Nah, gimana menurut kalian? Nih ya jalanannya juga kalau kita lihat ya sudah sebagian pasang lampu jalanan, dan untuk bagian badan jalannya itu sudah mulai sebagian besar dicor beton. Kan nantinya juga kalau sudah begini tinggal di aspal, cakep ya. Ya nggak sih? Oke teman-teman ya, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.